Saat kembali ke tempat Agatha, Lukas mencoba untuk mengetuk semua pintu untuk memastikan nantinya jika ada pintu ajaib yang lain. Karena hanya pintu biru kamar ibunya yang ajaib, Lukas pun inisiatif untuk menjelajahi ke dalamnya. Ketika masuk lebih dalam, Lukas hanya menemukan hutan dengan makhluk-makhluk aneh lainnya. Sampai akhirnya ia melihat kota tua yang dibatasi dengan banteng akar-akaran. Dengan melalui lorong kecil, ia pun masuk ke dalam kota mati yang sangat sepi itu. Ketika ia sedang berkeliling, Lukas melihat sebuah toko tailor dan mencoba untuk masuk ke dalam toko itu. Seperti toko tailor pada umumnya, toko itu dapat manekin, benang, dan alat jahit. Tapi tiba-tiba, Lukas mendengar suara. Ternyata salah satu manekin Yero yang bernama Yero, yaitu iya benar Yero, dengan rambut benang berwarna putih itu hidup. Lukas yang kaget kemudian mencoba untuk pergi, tapi ditahan oleh manekin itu dan menanyakan kenapa dia bisa masuk ke dalam dunia ini. Ia pun menceritakan tentang pintu biru di kamar ibunya dulu. Sebelum manekin itu membiarkan Lukas pergi, ia menyembuhkan kaki Lukas dan memberi souvenir yang ternyata benang yang dililitkan di jari Lukas. Setelah Lukas berhasil keluar dari toko itu, ia dikejar benang yang mirip dengan jaring laba-laba sampai perbatasan kota. Karena Lukas kesulitan dalam menemukan arah jalan pulang, salah satu burung ajaib yang bisa ngomong itu mengarahkan Lukas sampai ke pintu biru kamarnya. Ketika sadar kalau kakinya sembuh dan bisa jalan seperti semula, ia pun kegirangan. Tapi saat kembali ke kamarnya, kakinya malah kembali sakit lagi. Lukas lalu pergi ke dapur untuk menemui budenya, tapi malah dimarahi karena tadi Lukas pergi dan tak bisa dihubungi. Pagi harinya saat Lukas pergi ke dapur untuk nyarap, ia melihat batu-batu berserakan dan benang yang berasal dari cincin souvenir dari dunia fantasi berjalan. Tak hanya itu, Agatha juga melihat terlihat seperti Yero dengan rambut yang berterbangan. Lukas pun lari ketakutan keluar dari rumah itu dan menemui 3 temannya untuk minta bantuan. Mereka pun setuju dan langsung masuk ke dalam rumah itu. Ternyata rumah itu sudah dipenuhi dengan jaring benang di mana-mana. Dengan kagetnya, mereka mendapati Agatha sedang merangkak di atasnya. Mereka yang takut langsung masuk ke sebuah ruangan dan menahan pintunya dengan berat yang sangat berat. Mereka kemudian bersembunyi ke dalam suatu ruang kecil sambil menunggu Agatha pergi. Melihat keadaan yang sudah aman, Lukas dan yang lain pun pergi menuju ke kamarnya. Saat di ruang tengah, Agatha tiba-tiba muncul dan berusaha menangkap Lukas, namun langsung didorong oleh Lukas sampai jatuh. Kini mereka berhasil masuk kamar. Lukas kemudian mengetuk pintu berapa kali sampai bunyinya berubah dan terhubung dengan dunia fantasi. Ketika masuk ke dunia fantasi, anehnya kaki Lukas kembali sembuh. Kemudian mereka mencoba untuk mendatangi Yero yang mengendalikan semua jaring benang dan menghentikannya sebelum menyelakai orang lain. Saat mereka sampai di perbatasan, banyak ratusan burung yang datang dan memakan jaring benang-benang itu. Lukas pun berencana untuk membawa salah satu burung ke toko dan menyerang Yero. Lalu, untuk menjinakkan burung itu, Lukas memberinya makan sepotong biskuit. Dan setelah berhasil, Lukas pun membawa burung itu dengan cara disembunyikan ke dalam jaketnya. Mereka lalu masuk ke kota tua yang sudah penuh dengan jaring-jaring benang. Karena Hopper takut untuk masuk ke dalam kota, ia pun berjaga di luar bersama Bucky. Sedangkan Lukas dan Monia masuk ke dalam toko. Ketika masuk ke dalam toko itu, Lukas langsung melepaskan burung itu untuk makan benang-benang Yero. Tapi karena burung itu cuma satu, maka itu gampang untuk dikalahkan.
Jero lalu mengikat Lukas dan Monia dengan benahnya. Di situ Jero juga menceritakan tentang ayahnya Lukas yang hilang saat akan melakukan pernikahan. Pada malam datangnya badai, Jero sengaja menghukum ayah Lukas karena sudah mengambil apa yang Jero punya. Melihat temannya dalam bahaya, Bucky dan Hopper mempunyai ide untuk membobol perbatasan dengan kapal agar ratusan burung yang lain bisa masuk dan menyerang Jero secara bersamaan. Lukas pingsan dengan benang yang masih melilit di tubuhnya. Dalam pandangannya, ia melihat dirinya terbaring di rumah sakit, lalu ibunya yang menangis histeris sambil memukul-mukul pintu kaca. Saat pintu itu pecah, ratusan burung masuk dan kembali sadar melihat burung-burung itu menyerang Jero. Jero hilang seketika setelah dimakan oleh ratusan burung. Lukas dan ketiga temannya kembali ke dunia nyata, tapi saat hampir sampai di pintu biru, satu persatu dari mereka lenyap. Dan hanya Lukas seorang yang kembali masuk ke dunia nyata. Sesampainya di kamar, Lukas melihat Agatha dengan kepala botak duduk di kasurnya. Dan tak lama kemudian Lukas juga ikut lenyap. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat sang ibu di sampingnya. Ternyata, Lukas baru saja sadar dalam koma dan selama ini ibunya selamat walafiat. Saat ibunya meminta keperawatan, ia mengatakan bahwa ada 3 pasien bocah yang lain yang sadar secara bersamaan. Setelah sadar total, Lukas menceritakan tentang mimpi buruknya. Ternyata, semua yang ada di mimpi Lukas sudah pernah Mikey ceritakan ke Lukas, termasuk saudara perempuannya Agatha yang sudah meninggal saat Lukas masih bayi. Karena merasa sudah mendingan, Lukas pun jalan-jalan menelusuri koridor rumah sakit dan tak sengaja bertemu dengan Monia. Ketika diikuti terus, ia masuk ke dalam ruangan yang berisi 2 teman lainnya yaitu Bucky dan Hopper. Di situ mereka tidak kenal dengan Lukas dan mengaku baru saja siuman. Lalu, Lukas menanyakan tentang mimpi yang ia alami, tapi tidak ada yang tahu. Kini, mereka pun berteman di dunia nyata. No właśnie, my się śniło się ze śpiączki, a to jest głupot. Weszliśmy do schronienia, a to pchełka. Szora! Untuk mengenang semuanya, Lukas dan sang ibu berlibur ke Heathcliff. Mereka bermain-main di pantai, dan saat bersamaan, Lukas melihat kapal terbengkelai di tepi pantai. Lalu ia melihat sekitar dan matanya tertuju kepada sebuah potongan pisau kecil yang menancap di kayu, yang ia yakini sebagai potongan pisau milik ayahnya dalam mimpinya. Dan film pun berakhir.